TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan mendengarkan apa yang diocehkan oleh seorang Habib begini nih. Iman itu pusatnya ada di Yaman, dan pusatnya ilmu hikmah itu ada di kota Yaman. Yaman itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah dengar dari Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kalau sampai dunia ini sudah buta karena banyaknya kemaksiatan, maka di kota Yaman, di kota Tarim, yaitu bisa melihat dengan satu mata. Artinya apa? Kebaikan selalu ada di kota Yaman. Kita mau ke Mekah, di Mekah itu kok auranya sangat istimewa, Ka'bah. Tapi kalau di dalam masjid, nanti keluar masjid kayak di Eropa ini. Tapi kalau Yaman di antara hikmahnya di Yaman itu ada peperangan adalah karena ingin jaga. Ada peperangan. Kalau di Yaman tidak ada peperangan seperti itu, akan dikuasai oleh bangsa Arab yang lainnya. Kita lihat di Saudi Arabia, kita lihat di Mekah, sudah mulai macam-macam, mulai ada lagu orkes tem 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 tem. Tapi kota Yaman dijaga oleh iman, pusatnya di Yaman. Pusatnya ilmu dan hikmah yang barokah ada di kota Yaman. Maka dari itu Yaman dijaga oleh Allah. Itu dia sedulur TV Al-Waha. Kita ketawa dulu ya. Saya justru tanda tanya besar sedulur TV Al-Waha. Tanda tanyanya gimana? Kita kalau mendengarkan ini Habib ini yang Bang Habib yang mengatakan pusat iman itu di Yaman. Loh, iman pusatnya di Yaman. Ini dasar dari mana ini sedulur TV Al-Waha? Jujur saya baru mendengar dari Habib ini. Nah, kalau dulu saya tidak pernah mendengar bahwa pusat iman itu di sebuah tempat. Iman itu kan Masya Allah, saya jadi bingung menjelaskannya. Ada Yaman sebagai pusat iman. Iman itu kan di hati kita semuanya. Pusatnya di hati, bukan di satu tempat. Sama dengan syirik. Syirik itu tidak di benda, tidak di manapun, tidak di apapun, tetapi di hati kita. Begitu pula iman. Iman pusatnya di hati kita. Apakah iman itu ada di satu tempat? Ya tidak. Iman itu pusatnya di hati. Lah ini Habib siapa sih, saya nggak hafal itu, nggak tahu namanya dah, nggak perlulah saya tahu dia namanya siapa. Dia bilang kayak gitu, pusat iman itu di Yaman. Yaman itu pusatnya iman. Waduh, bolak-balik saya jadi keder sendiri. Dia mengatakan sesuatu yang tidak berdasar sedulur TV Al-Waha. Ya, si Habib ini mengucapkan sesuatu yang tidak berdasar. Katanya iman pusatnya di Yaman. Dan kemudian yang kedua, ada satu hal yang menggelitik bagi saya untuk saya komentari tentang ucapan dia ini. Bahwa Yaman itu negeri yang luar biasa. Nanti Yaman itu kota yang selalu dijaga, negara yang selalu dijaga oleh Allah. Dan cara Allah menjaganya itu aneh bin ajaib. Dan itu saya menganggap sebagai sebuah ketidakadilan Tuhan kepada bangsa Yaman. Kalau dia mengatakan benar bahwa Yaman dengan adanya perang itu sebagai penjagaan Yaman. Yaman dijaga dengan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada perang, nanti direbut oleh bangsa Arab. Yaman itu bukan bangsa Arab ya.
Anda harus tahu itu Yaman itu bukan orang Arab ternyata. Hanya bahasanya aja ada ke Arab-Araban. Nah, bahasa Arab Yaman yang non. Ini satu hal yang kalau dianalogikan bagaimana konsepnya Allah menjaga sebuah negara itu dengan perang. Bagaimana menjaga negara dengan sebuah perang? Orang akan mengatakan Tuhan kejam. Jadi kalau boleh disimpulkan, Tuhannya Ba'alwi, Tuhannya para Kabib itu adalah Tuhan yang kejam. Bukan Allah, itu bukan Tuhan saya itu. Bukan Tuhan saya. Saya mengatakan sekali lagi, Tuhannya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi dari bangsa klan Ba'alwi, para Kabib-Kabib ini, ternyata Tuhannya bukan Allah. Karena apa? Karena kalau Tuhannya Allah, orang Islam, itu Tuhannya kan memiliki sifat Rahman Rahim. Sebagaimana kita buka Al-Quran pertama kali kalimat yang keluar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih Penyayang. Bagaimana kemudian konsepnya si Habib ini bilang bahwa Yaman itu dijaga dengan perang. Dengan adanya perang, Yaman itu terjaga. Nyambung nggak saudara? Nyambung nggak bakalan nyambung. Zat yang Maha Berkasih Sayang menjaga satu tempat dengan perang. Apakah perang itu bentuk kasih sayang? Beb, gimana ini? Tolong dijelaskan. Tolong jelaskan. Ya, dijelaskan kepada umat. Maksudnya gimana? Bahwa kota Yaman itu dijaga dengan perang. Perang untuk menjaga suatu wilayah. Di sepanjang hidup perang, orang itu nggak bakal hidup bahagia. Hari ini terjadi di negara-negara Timur Tengah yang lagi pada perang, Iran dan Amerika, Palestina, yang lagi diinjak-injak oleh bangsa Israel. Itu apakah mereka mendapatkan ketenangan? Nggak ada yang mengharapkan sesuatu negara itu, negaranya perang mulu. Saya rasa rakyat itu semuanya menginginkan kedamaian, bukan peperangan. Karena peperangan apapun bentuknya yang namanya perang itu akan merugikan semuanya. Kocape wong Jawa, kalau istilah wong Jawa itu ya, pepatah menang dadi areng, kalah dadi awu. Sama-sama hancur. Yang menang jadi arang, kalah juga jadi abu. Sama-sama kalah. Lah ini si Habib ini bilang bahwa Yaman dijaga dengan perang. Kan itu ngedabrus. Ngedabrus hanya membuat sebuah opini penjelasan yang menyesatkan. Sama dengan Uwah itu. Ustadz Abdul Somad, UAS. Ustadz Abdul Somad yang mengatakan pemerintah Yaman itu kaya raya. Kalau jalan-jalannya tidak diaspal karena tidak ingin menghilangkan jejak-jejak wali. Wah, gimana itu? Dilogikakan itu nggak nyambung juga. Untuk menghormati jejak-jejak para wali nggak berani ngaspal. Apakah jejak-jejak walinya itu masih nempel di tanah itu? Kan enggak juga. Kemudian kalau pemerintahnya kaya raya, buat apa kekayaannya itu? Adalah orang-orang bodoh kalau Anda memiliki uang ratusan juta, terus rumahnya reot dengan alasan tidak ingin memperbaiki rumahnya karena rumahnya rumah warisan. Ya tentunya tetap akan diperbaiki. Hanya mungkin ada bagian-bagian yang tetap ada di situ sebagai wujud sejarah yang memiliki nilai sejarah. Kayak begitu kan. Begitu pula UAS yang bilang pemerintah Yaman itu pemerintahnya kaya raya. Kalau jalan-jalannya tidak diaspal karena tidak ingin menghilangkan jejak-jejak para wali. Nah ini konsep, pemikiran bukan pemikiran orang yang cerdas sekelas profesor, sekelas UAS yang katanya titelnya itu udah rentengan 1 meter dengan gelarnya banyak sekali, tapi pemikirannya pemikiran pendek kalau menurut saya.
Saya melihatnya, suatu hal yang mustahil kalau pemerintahnya kaya raya kemudian membiarkan negaranya jalan-jalannya tidak diaspal dengan alasan seperti itu. Sama seperti si Habib ini yang bilang, ini hanya untuk membuat alibi supaya orang-orang menganggap bahwa perang itu adalah bentuk penjagaan Allah kepada bangsanya. Saat kita semuanya, bangsa Indonesia, dijajah, mereka perang menjaga negara supaya tidak dirampok oleh orang lain. Setelah itu kita harus merdeka. Lah, merdeka itu kan keamanan yang luar biasa. Ya. Lah lantas apakah terus ingin perang terus? Orang cerdas mana yang menginginkan perang terus demi menjaga negaranya? Saya bingung ngomongnya ini dulu. Ngomentarinya juga bingung, sebagaimana bingungnya si Habib ini yang bilang kayak begitu, bahwa Yaman itu pusatnya iman dan dijaga dengan adanya perang. Jadi daripada bingung, mendingan kita minum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.